Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini episode yang super spesial karena someone comeback. Wah, senang sekali akhirnya ya. Setelah sekian lama saya tidak dipakai ya di Positivity. Kalau gitu. Kalau kata Rangga setelah sekian purnama. Kalau ada yang familiar sama suaranya, suara siapa itu? Iya ya. Semoga fans saya tidak pindah ya Pak ya. Iya. Sudah kelamaan loh. Belum Iya, pernah iya, kita bener. survei. Bener. Jangan-jangan ada yang pindah gitu karena Gara-gara kok bapak semua Iya. hostnya. suaranya itu ngebas dia. semua gitu ya. Kan? Oke. Makanya. Teman-teman yang sudah kangen dengan suaranya Mbak Wening. Yeay, Mbak Wening Yeay, kembali Tapi di episode kali ini. episode perdana Mbak Wening muncul. Oh Iya, iya. iya. Kan tadinya kan di suara aja Iya, ya. Iya betul, benar. betul. Yang selama episode-episode awal saya Mbak Wening, Kang BP, dan penasaran nih Kang BP sama Mbak Wening yang mana nih? Nah, ini sekarang Mbak Weningnya sudah unlock. unlock Karakter unlock. karakter unlock. Iya nih seneng banget alhamdulillah sekarang tuh sudah ada videonya ya. Iya. Jadi kita bisa lebih dekat gitu ya dengan Wes. pendengar kita. Waduh. Dan kayaknya bakatnya lebih teraktualisasi lagi ya. bagus Karena kelihatan. karena kelihatan. Nah, oke. Jadi saya di sini tuh ditodong nih sama dua bapak-bapak ya. Yang biasanya pada ngomongin ala bapak-bapak nih, sekarang saya harus ikut terseret-seret. Nah, Tapi apakah kita juga akan ngomongin soal bapak-bapak hari ini? Enggak ya? Justru ya. Karena kayaknya Apa nih? berepisode-episode itu terlalu dominan testosteron ya. Aduh. Terlalu dominan bapak-bapak, perspektif bapak-bapak. Oh, Nah, justru memang oke. kayaknya harus selalu diperkaya Iya. dengan perspektif emak-emak ya. Iya. Biar imbang balance gitu. Iya. Oke, mari kita kasih sejumput feminitas di sini ya, Pak. Ah, iya. Oke, baik. Agar agak feminim gitu. Iya. Benar-benar. Jadi Mbak Wening beberapa episode belakangan kita tuh lagi gak tau ya, senang ngomongin curhatan bapak-bapak. Oke. Terus- Emang bapak-bapak curhat? Nah, itu dia. kan. Iya ya. Itu dia. Selama ini Menarik. bapak-bapak tuh terlihat tegar, Iya. kayaknya luar gak biasa. boleh mellow. Namanya imam, namanya ayah itu harus lorong, strong. Iya. Oh. Sakit gak apa-apa. Oh, gitu. Wani perih ya, Pak ya. Iya, wani beri. Cuma ternyata ya baik kami pribadi dari pengalaman maupun mungkin klien-klien talent mapping gitu ya kami hadapi, ternyata bapak-bapak tuh juga punya curhatnya masing-masing gitu. Oh. Nah, kemarin kita ngobrol-ngobrolin itu. Ada soal karir, bapak-bapak ada yang galau soal karir, bapak-bapak ada yang galau soal bagaimana peran dia di keluarga, Mhm. macam-macam lah gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita justru pengen denger juga nih, Mbak Uning kan sebagai praktisi talent mapping juga kliennya udah banyak banget ya. Amin. Iya. Dan kayaknya nggak tahu deh Mbak Uning boleh cerita, mayoritas mama bukan sih? Iya, mayoritas ibu rumah tangga ya. Spesifiknya Oh, iya, persisnya. persisnya ibu rumah tangga. Menarik. Nah, boleh nggak sih Mbak Uning cerita mungkin apa ya, curhat mayoritas? Iya. Mungkin banyak pasti kan ya curhatannya. iya. Apa sih curhatan yang sering Mbak Uning dengarkan, ya entah insecurity atau hal yang paling merisaukan para emak-emak biasanya, mama rumah tangga gitu ya, yang sering Mbak Uning dengar gitu ketika menangani klien. Selain curhatan cabai naik, harga bawang merah Wah, juga ini naik gitu ya. Pak Mufli dapat curhatan dari istrinya kayaknya. Tahu banget update loh. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, yang pertama, fakta bahwa laki-laki juga butuh curhat tuh luar biasa ya. Betul. Jangan-jangan kalau suami saya ketemu bapak-bapak ini tuh curhat juga. Oh iya. Dan mungkin nggak pernah ngobrol langsung kan, Oh Pak? iya Gitu. Wah bahaya nih. Suami saya jangan ketemu bapak-bapak berdua. Oke, tapi kalau emak-emak memang kalau ibu-ibu itu memang lebih sering cerita ya kayaknya ya. Nah, jadi kebanyakan teman-teman yang datang ke saya itu adalah ibu rumah tangga yang memang full di rumah atau baru resign, Pak. Oke. Baru resign terus sekarang sudah full di rumah. Galau juga sih temanya. Saya tuh biasanya kalau di tempat kerja itu kan sangat apa ya, sering dapat penghargaan. Ya, setidaknya dapat gaji lah ya tiap bulan itu kan sebuah penghargaan juga terhadap hasil kinerja di tempat kerja. Nah, kalau di rumah meskipun kita juga dapat gajinya suami sih sebenarnya ya kan.
tapi kan itu tidak terasa sebagai sebuah apresiasi atas Pengakuan. enggak, Iya, beda iya. rasanya. Iya, betul. Nah makanya teman-teman ini jadi merasa bahwa kok aku di rumah terus jadi nggak produktif. Nggak merasa berharga gitu. seperti di kantor. Betul gitu. Iya. Karena nggak ada penghargaannya kali ya. Iya. Gitu. Nah, jadi mereka tuh bertanya, melakukan assessment talent mapping, terus penasaran kira-kira bakatku apa sih Mbak yang bisa aku lakuin dari rumah. Gitu. Nah ini Menarik ya. seru banget. Serunya begini, ternyata banyak perempuan di luar sana masih merasa tidak berharga, tidak percaya diri meskipun mereka tuh sebenarnya mampu melakukan banyak hal. Iya. Ya karena ganti peran tadi. Iya, Yang iya. biasanya di luar rumah punya jabatan, punya karir lah ya Iya, di luar iya. rumah, terus tiba-tiba ya aku repeat aja gitu aktivitasnya. Iya. Kayak gitu terus ya masak, belanja, nyuci, Iya, ngurus anak. apalagi kalau anaknya masih kecil, terus ya pokoknya seputar urusan rumah. Nah, itu yang sebenarnya pengen banget saya kasih tahu ke pendengar di luar sana bahwa perempuan itu jangan merasa kemudian kehilangan keberhargaan dirinya setelah berganti peran. Iya. Ada loh caranya Iya. untuk tetap merasa berharga meskipun nanti jenis penghargaan yang diterima itu bukan berupa uang. Nah, ini menarik nih. Nah. Karena perspektifnya tuh kayaknya beda dengan kami. Oh Kami iya ya. Oh benar. Oh gitu, gimana tuh? Justru kok pengen loh nganter anak. Oh iya. Pengen Oh gitu? loh. Benar. Iya bener loh. Oh. Kami selama ini bekerja misalnya ya terutama kami dulu di birokrasi, di korporat. Hmm. Kami yang pulangnya malam, berangkatnya pagi. Ya. Justru kok hal-hal yang di rumah ketemu anak, ngedidik anak atau misalnya nemenin istri, itu tuh justru yang kami rindukan dan kami anggap justru value-nya Di situ. bagus Iya, gitu. Value bener. itu penting. Kita tuh pengen gitu. itu. Ternyata kalau istri Malah kebalik kan ya kayaknya ya. karena itu mungkin sebelum ke bagaimana agar bisa lebih merasa berharga dengan bakat atau potensinya. Kenapa ya kok ibu-ibu atau emak-emak tidak merasa, karena gini, saya aja jujur kalau disuruh ngerjain pekerjaannya istri Nggak mungkin. kayaknya nggak sanggup. Nggak tough dan setangguh para ibu-ibu atau emak-emak ini atau istri-istri ini loh. Nah, kenapa ya kok cara pandang kita tuh beda gitu? Oke, Termasuk baik. tadi disampaikan merasa tidak produktif akhirnya kalau Oh iya, benar. Padahal kerjanya banyak. iya padahal banyak produktif itu Pak. Nah itu gimana kok bisa gitu Pak? Nah, jadi mungkin ini tuh ada kaitannya dengan cara pandang umum masyarakat kita. Ya kan? Jadi di masyarakat kita itu memang kan apresiasi itu bentuknya itu adalah sesuatu yang bisa diukur atau dinilai atau dilihat. Iya ya kan? benar. Apalagi Nah. secara finansial ya. Oh iya betul. Mana ada Secara mama material ada ya. KPI-nya Pak? Apa tuh? Oh enggak tahu kan? Enggak tahu. Mama target kerjanya atau goalsnya Oh, ini itu nggak ada ya. Ada Nggak ada, targetnya. Gitu kan enggak ada. Nah, jadi itu pun sebenarnya dulu itu kayaknya di laki-laki ya. Maksudnya kadang-kadang harga diri laki-laki itu dilihat dari seberapa banyak pencapaiannya. Iya. Betul. Nah, zaman sekarang nih lagi rame-ramenya emansipasi wanita yang mungkin juga sebagian penempatannya salah gitu ya. Iya, Jadi iya. wanita ikut-ikutan bahwa aku tuh dinilai keberadaanku, keberhargaanku dinilai dari seberapa banyak yang bisa saya hasilkan. Nah, kalau masalahnya dia masih single mah nggak apa-apa. Iya kan? Iya. Tapi kalau sudah berkeluarga kan beda. Iya. Nah, betul. mulai dari situlah mindsetnya harusnya sebenarnya harus berubah, tapi tidak berubah. Hah? Harusnya Gimana, kalau gimana? gini. Saya agak mengeri. Oke, Emang oke, beda orang itu langsung. Ya, tapi saya nangkep sedikit Mbak bahwa harusnya ketika ada peran baru Betul. Ya. ukurannya nggak sama lagi gitu. Betul. Ya, betul. Iya. Nah, jadi kalau masih single, dia bebas membuat pencapaian. Terserah dia lah ya punya Iya, goal iya, seperti iya. apa. Tapi kalau sudah menikah dan berumah tangga kan beda. Ada peran-peran baru yang melekat dan itu membutuhkan capaian yang lain gitu loh. Jadi Oke. beda gitu. Oke. Tujuannya kan lain Oke. karena sudah ada pasangan dan anak-anak. Oke. Nah, inilah yang tidak disadari sehingga dan gini di masyarakat kita tuh urusan domestik tuh urusan belakang. Iya.
kayaknya value-nya beda gitu Oh ya. iya, Dinilai berbeda gitu. enggak inilah. Enggak bergengsi. Oh, iya betul. Konco winking ya kalau orang Jawa bilang tuh. Konco winking. Ya. Apa tuh? Tolong translate. Ada orang Jawa Barat di sini. Jadi konco winking tuh gini Kang Jaka. Perempuan itu kalau di ini ya orang Jawa itu perempuan tuh konco winking. Konco winking adalah temen di belakang. Oh. Jadi kalau laki-laki itu kan tugasnya di depan ya, tampil, kelihatan gitu. Jadi nggak bakal istrinya dibawa ke depan. Dia tuh jadi temennya laki-laki kalau urusan misalnya di dapur gitu, di belakang dalam itu rumah. namanya winking ya. Winking Winking tuh belakang. belakang. Oh iya. Pak ini anak saya biar di handle bapaknya Ya, dulu boleh. Ya, siap. Ini Siap. podcast unik. Konco winking ya memang begitu kan. Iya. Apalagi kalau di maksudnya banyak stereotip apa gitu. Stereotip. Nah, itu. Selotip. Tuh kan Enak ya? sama. Enak kan? Luar biasa. Memang bapak-bapak ini luar biasa. Tadi tuh saya sudah sebut di episode sebelumnya, tapi salah kan? Daripada salah lagi kan? Diulang aja. Ya, dibilang aja stereotip. Biar selotip, biar lucu. Kan positivity. Iya. Iya. Oh iya. Jadi kebanyakan orang mikir bahwa ya urusan wanita itu adalah apa namanya, kasur, dapur, Sumur. Nah, Nah itu ya itu kan pokoknya enggak itu aja lah. keren banget gitu loh. Iya. Nah, gimana? Berarti itu bisa menjadi standar kekerenan yang baru gitu. Iya ya, gimana ya bener. caranya? Nah caranya begini sebenarnya kadang-kadang orang tuh merasa bahwa di rumah tuh bakatnya tidak teraktualisasi. Banyak ibu-ibu yang bilang bahwa saya tuh kalau di rumah aja nggak bisa aktualisasi diri. Iya. Jadi kayak butuh harus keluar gitu. Memang pada orang dengan bakat-bakat tertentu betul dia harus banyak bertemu orang, harus keluar. Pasti. Nah tapi gimana kalau ternyata kondisinya saat itu tuh membutuhkan si perempuan ini tuh stay dulu di rumah, Iya. fokus Karena gitu. kewajibannya. Betul, karena mungkin kondisinya memang misalnya kayak punya bayi, Iya. ya kan nggak mungkin Iya. bayinya Iya. juga dibawa kemana-mana, terlalu inilah resiko ya. Iya. Betul. Nah, jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan dari rumah? Yang pertama, sebenarnya tadi sadari dulu kelebihan dia apa. Oke. Terus sadari juga kelemahan dia apa. Nah, ini masalahnya begini. Banyak ibu-ibu yang memang karena dorongan bakat lemah tertentu merasa bahwa mengurusi pekerjaan rumah itu susah, Pak. Contohlah saya, Pak. Oh ternyata ada bakatnya juga ya ngurus. Ada. Ngurus urusan rumah tangga Ada, ada Pak. bakatnya ya. Ada. Jadi ini sebenarnya kewajiban moral kita sebagai seorang saya Deng ya. Kewajiban Ibu. kami gitu ya, seorang perempuan itu untuk ngurus rumah. Cuman ternyata ada loh bakat-bakat yang memudahkan. Iya. Ya. Orang-orang tuh bisa tahan gitu dengan urusan-urusan rumah. Nah, kebetulan saya itu nggak punya bakatnya, Pak. Waduh. Mendung Ini ya, pengalaman Mbak? pribadi Daerah ya. itu mendung ya. Iya, ya Effort Allah. dong berarti di rumah. Effort banget hidup saya di rumah, Pak. Kok ketawa kita. Gimana? Tapi banyak juga yang begitu. Jadi dulu saya kan kerja juga ya, siaran. Iya. Terus full di rumah nih. Saya bener-bener gak punya peran publik waktu itu. Jadi urusan saya tuh ya masak, ya beres-beres rumah. Nah itu bikin saya cepet kelelahan, Pak. Sempat merasa tidak berharga juga ketika switch dari pekerjaan, bekerja dulu, kemudian diminta untuk di rumah karena kewajibannya. Itu gimana? Kalau merasa tidak berharga sih enggak ya, tapi kewalahan. Iya. Nah, kewalahan ini kalau tidak disadari dan segera diantisipasi, dia jadi tidak berharga, Pak. Oh, gitu. Jadi frustasi kali ya? Iya, frustasi. Iya. Saya kerja effort banget di rumah. Tapi terus hasilnya nggak bagus. bagus. Ya, saya tuh sempet tuh sering diprotes suami. Jadi kayak cucinya kurang bersih. Oh, gitu. Gak dipuji, justru diprotes ya. Iya, itu Pantesan. signifikan saya tuh Pantesan. sedih banget ya. Iya, pantesan jadi malah jadi gak berharga. Bener. Nah itu kan, ini Bener, sebenarnya bener. kan bisa diurai, masalah ini bisa diurai dari kesadaran terhadap diri kan. Iya. Nah, jadi saya tuh termasuk ibu-ibu yang untuk urusan rumah itu tuh jelek banget nilainya. Nah, karena bakatnya memang tidak mendukung. Jadi ada beberapa bakat, sebutlah dia disiplin, konsistensi, responsibility mungkin yang bisa dipakai untuk mendukung kinerja seorang perempuan ketika mengurus urusan rumah. Kategori striving talent terkait ketekunan lah gitu ya. Betul, dan saya itu gelap semua, Pak. Mendung. Gelap, mendung hujan, Pak. Iya. Nah,
Jadi apa yang bisa saya lakukan? Karena saya sadar loh, keputusan saya untuk pulang ke rumah ini adalah keputusan saya sendiri. Nah, ketika di rumah saya sudah mulai stres nih, gara-gara kualitas kinerja saya tuh nggak secemerlang ketika saya jadi penyiar radio. Kita tuh artis banget Pak ya, rasanya Pak ya, rasanya. Ya walaupun itu yang rasa cuman saya sih. Muncul di TV. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya mencari cara atau celah dengan memanfaatkan sumber daya yang saya punya. Nah, sumber daya saya apa? Berdasarkan bakat kuat saya itu kan pinter ngomong nih ceritanya, pinter ngerayu lagi. Ya merayulah pada tempat yang tepat. Nggak sembarangan juga Pak ya. Saya tahu cerita ini. Apa itu? Coba dibocorin. Aduh, aku lupa itu kan chat pribadi ya. Oh gitu ya. Waduh. Nggak jadi. Karena menyadari bahwa wah kayaknya saya tidak bisa menghandle semuanya nih urusan rumah, maka saya mulai menceritakan keadaan saya kepada yang pertama suami. Jadi setidaknya beliau tidak pasang ekspektasi tinggi-tinggi gitu loh, ya kan. Nah, oke, mana nih yang urgent dulu apa yang bisa saya kerjakan? Yang pokok lah gitu ya. Jadi nggak semua. Nah, akhirnya yang urgent itu masak Pak. Karena ini berkaitan sama anak-anak juga. Nah, urusan yang lain itu dibantu sama suami. Gitu. Nah, jadi yang urgent apa? Masak. Jadi saya tuh fokus masak. Meningkatkan skill masak saya yang berantakan, Pak. Iya, pokoknya sebenarnya tuh dari pegang mic jadi pegang sutil tuh kan. Itu kan gimana coba? Ngulek lagi Pak saya, Pak. Iya, benar-benar. Biasanya kan kepalanya di atas nih. Ini sekarang kepalanya di bawah. Luar biasa. Ada aja loh. Belok-belokannya gimana ya? Itu kan beda tuh feel-nya. Ya dong, beda. Kalau gini kan keren ya Pak. Pernah refleks gak itu dibalikin ulekan? Terus nangis ya. Aduh, bawangnya pedes di mata. Enggak. Nah, jadi itu ya. Terus akhirnya saya tuh bener-bener. Nah, tapi ternyata belajar masak buat saya juga apa ya Pak, berat juga. Masak itu kan panjang ya Pak prosesnya. Dari mulai belanja sampai cuci piring loh, nggak cuman habis matang masih cuci piring kan. Betul. Ketelitian. Itu masih saya skip soal beres-beres dapur. Itu tugas yang berbeda lagi ya. Itu suami. Jadi kupas bawang udah ditinggalin aja. Yang beresin orang bener lain. Lagi. Iya kan kayak gitu Pak. Gitu. Di meja makan, wah mantap. Di belakang backgroundnya awut-awutan Pak. Nah tapi ternyata gini, sadari dulu bahwa kita fokus di mana. Saya fokus di masak untuk menyediakan makanan sehat lah buat suami dan anak-anak. Nah itu jadi kemudian saya pakai bakat kuat Pak untuk mengerjakan itu supaya keluar motivasinya. Kalau sekedar masak aja Pak, males Pak, mending jajan. Kan sekarang yang jual makanan saya juga banyak. Betul. Tapi ini kan tidak sekedar kita menyediakan makanan sehat. Ini tentang prosesnya. Tentang mengedukasi anak saya 3 perempuan semua Pak. Nanti kalau ibunya nggak bisa masak, mereka mau belajar masak dari siapa? Bakat kuat apa yang dipakai? Jadi penasaran. Nah, yang pertama tentu saja mungkin ada bakat connectedness, ada bumbu-bumbu intellection dikit lah ya. Bumbu aja ini. Nah, terus berikutnya yang paling memberikan motivasi dan kuat kerja lama itu belief Pak. Bakat belief. Jadi untung di striving saya masih ada belief. Jadi dorongan melayani. Betul. Nah, jadi ketika orang belief itu kan suka banget nolong orang ya. Nah, jadi saya tuh mengatur pikiran saya bahwa memasak ini tuh bukan sekedar menghadirkan makanan atau serangkaian aktivitas teknis. Saya nggak mikir gitu. Aktivitas memasak ini adalah wujud dari kepedulian. Nah, ini udah empati belief ya. Kalau saya sayang sama keluarga, saya harus tunjukkan dong rasa sayang itu. Nah, menunjukkannya itu harus sesuai dengan kebutuhan keluarga saya. Nah, ini bakat individualization kan. Nah, kalau suami saya merasa butuh istrinya bisa masak, bisa aja sih, nggak hebat, nggak usah hebat-hebat, yang penting bisa. Ya berarti saya menunjukkan kasih sayang saya dengan menghadirkan masakan yang ya sekiranya inilah memenuhi keinginan suami gitu. Jadi bentuk pelayanannya adalah hasil karya masakan ini gitu. Betul. Jadi
makanya saya sering ngobrol gini, sering berkelakar gini, bahasa cinta saya itu 5-5-nya bisa. Nah, bisa. Maksudnya gini, ketika saya maksudnya kalau suami punya bahasa cinta apa gitu, saya bisa kasih gitu. Karena dari believe. Iya. Jadi nggak harus misalnya believe empati dan individualization betul. Jadi saya bisa menyesuaikan. Iya. Anda butuh bahasa cinta apa gitu. Iya, Oke, ayolah gitu. Iya. Nah, ini mungkin teman-teman kalau punya bakat yang sama kayak saya tuh gitu juga. Jadi menggunakan bakat kuat kita justru untuk memberikan makna lebih dalam Betul. atau perspektif berbeda, motivasi berbeda gitu Nah. ya sama pekerjaannya. Nah, itu yang bikin saya berhasil sampai diakui nih sama suami saya. Gitu. Wah, sekarang kamu sudah pinter masak. Tepuk tangan dong suami Mari kita saya. hadirkan suaminya. Tadinya Mbak saya ngira karena kan Mbak Uning bakat signifikan kuat ya, senang tampil. Betul. Yang saya kira itu. Apakah Mbak Uning tiba-tiba live TikTok masak gitu ya, atau live IG masak? Nggak sempet. Saya kira begitu. Nggak sempet. Tapi mungkin ada bakat sih sendiri yang larinya ke sana. Yang Jadi pakainya bakat itu gitu betul. ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya bakat signifikan, komunikasinya bagus, mungkin dari rumah mereka bikin konten. Iya. Ya kan, banyak kan teman-teman kita Betul, yang betul. mungkin sudah resign kemudian bikin konten di rumah. Dan itu keren banget. Saya nggak bisa kayak gitu. Berarti ya sebenarnya setiap ibu-ibu rumah tangga dengan bakat yang berbeda-beda sebenarnya bisa mencari motif yang unik ya. Betul. Terus ada juga yang misalnya senang mikir tuh ibu-ibunya. Pemikir gitu ya. Sebelumnya mungkin jadi dosen atau jadi apalah. Nah, terus kalau saya di rumah ngapain? Nah, sebenarnya dia bisa menggunakan kemampuan berpikirnya itu untuk pendidikan anak-anak. Iya. Untuk membuat suasana rumah itu lebih intelektualnya tuh naik gitu loh. Iya, Ya kan? betul. Beda dong ibu-ibu yang cerdas dengan yang biasa saja. Tentu Iya, pasti iya. ada bedanya. Betul. Atau misalnya saya memang di sini concernnya adalah mengajari anak-anak tentang budaya memasak. Iya. Nah, tentu beda dengan ibu-ibu yang thinking talents-nya kuat. Iya. Mungkin di budaya literasi siapa tahu Iya. menghadirkan ilmu-ilmu yang tingkat tinggi buat Iya, anak-anaknya kan. Nah, sebenarnya itu semua bisa diolah untuk rumah. Betul. Gitu. Saya jadi kepikiran ya unik ini. Misalnya urusan masak aja satu. Tadi ibu-ibu yang believe melihatnya ini sebagai pelayanan, Betul. untuk pengabdian. Betul. Yang significance ya kalau memang harus sambil nampil Iya gitu dong, kan. jadi Kalau konten. mau masak biar jadi jago. Iya. Betul. Terus saya kepikiran, jangan-jangan ibu-ibu developer masaknya ngajak anak Ngajar belajar ya. bareng ngajar. Nah, Betul. itu dia. Jadi banyak yang gini, punya bakat developer tapi mindsetnya adalah developer ini tuh saya pakai untuk orang lain. Iya. Jadi keluarga itu nggak dianggap orang lain kan Iya, sebenarnya iya, ya. benar, Jadi mereka merasa kalau ngajarin keluarga itu ya ngapain? Iya, Saya kan iya, pengennya ngajarin orang lain. Ya, Termasuk Nah. belief juga kalau keliru Betul. bisa jadi ngutamain orang lain kan daripada keluarga Keluarga sendiri. sendiri. Iya. Nah, makanya itu yang perlu disadari sama teman-teman mungkin yang relating talents-nya kuat. Iya. Nah, bahwa orang lain itu kalau dulu kita melabeli orang lain itu dengan teman, relasi, sekarang coba keluarga kita itu yang kita labeli dengan orang lain yang perlu transferan ilmu atau pengetahuan atau skill kita. Gitu loh. Jadi sebelum kita repot-repot ngajarin anak orang, anak kita udah diajari belum? Iya, betul. Oke. Itu sih Sip. sebenarnya. Yang ini Mbak, yang kembali lagi ke masalah tadi yang duit ya. Masalah kan kalau wanita dulu kalau berkarir artinya kan dia punya apresiasi duit. Betul. Ketika dia jadi ibu rumah tangga, dia mungkin enjoy dengan pekerjaannya. Artinya ketika sudah menjiwai seperti itu. Tapi kan dia nggak dapat duit, Mbak. Iya. Nah, kalau konsep Abah itu kan enjoy easy, excellent, earn. Artinya orang aktivitasnya senang, mudah dilakukan, hasilnya bagus. Nah, earn itu kadang-kadang orang memaknainya dengan duit, dengan apa yang bisa dihasilkan dari situ. Ibu rumah tangga dari mana? Oke. Gimana? Pak ini yakin mau dilanjutin? Panjang loh ini. Tapi sebelum ke ke cara menilai apa ya? Iya, money. Apresiasi atau kebahagiaan. Betul. Saya tadi tuh masih kepikiran soal masak. Oh ya, coba lagi. Nanti ya Ya, berat. Ketika Mbak Uning cerita masak tuh ternyata bisa dilihat dari berbagai bakat. Saya kepikiran, oh iya ya, ibu-ibu yang dosen dan kemudian thinking talents-nya kuat. Masak tuh ngukur kalori. Iya, betul. Oh iya benar. Tapi benar. Mikirin komposisi Bener. gizi. Nah, keren nggak tuh? Itu bisa jadi seru ya. Iya, itu bayar ahli gizi mahal loh itu. Nah,
Ini menarik sih. Tapi nah ini mau jawab yang Mas Mufli boleh atau mau jawab yang saya boleh? Loh kok gitu? Kalau saya sebenarnya lebih tertarik gini. Tadi kan ternyata orang pertama yang perlu diajak ngobrol tentang peralihan peran ini adalah suami. Betul. Bahkan dari sesederhana menyesuaikan ekspektasi. Iya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya mungkin ada hubungannya. Karena bisa jadi yang memberikan apresiasi pertama, kalau dulu kan bos, di rumah kan suami, support apa, apresiasi apa, atau penghargaan apa sih, atau sesederhana apa sih yang kami para bapak-bapak ini nggak bisa perlu lakukan? Ya, itu, Oh. betul. Atau minta bisa bocoran ya. Iya. Agar minta contekan. Iya benar. Karena gitu, seringkali kami tuh juga bingung, clueless. Betul Pak? Enggak, ada aja kayaknya. Ada aja Kompak mau nih. ngaku. Saya kan empati-less. Karena gitu takutnya gitu mirip-mirip yang tadi Mas Mufli bilang, kalau kami mungkin taunya penghargaan itu uang. Iya. Di dunia pekerjaan, kalau di rumah tangga apa ya gitu. Oke, baik. Jadi yang bisa bapak-bapak bantu nih, terutama buat istrinya yang baru resign gitu ya. Yang pasti adalah kalau bapak-bapak banyak diemnya atau biasa apa ya udahlah pasti istri saya ngerti meskipun saya nggak bilang. Nah, yang pertama adalah tolong Pak, mulutnya itu dibuka Pak kalau sama istri Pak ya. Anda itu ramah sekali sama orang lain Pak. Kok saya langsung nyes gitu ya. Nyesnya ya, tertawa nggak sih Pak? Iya gitu ya. Luka tapi tidak berdarah. Enggak, tapi wajar juga sebenarnya. Bener. Karena kan mungkin bapak-bapak tuh kan udah capek ya di luar, ya kan? Di luar udah capek, ke rumah tuh pengennya istirahat. Termasuk kalau di luar tuh sering ngomong kan, jadi kan di rumah tuh pengen yang santai-santai, diem gitu loh. Atau secara tidak sadar itu diem gitu. Bukan nggak pengen ngajak istri ngomong, enggak sih. Kami juga maklum ya. Cuman, nah kalau ternyata istri bapak ini saat ini tuh utamanya lagi setelah resign, pengen full. Nah, yang mereka paling butuhkan adalah kata-kata yang simple aja kok Pak. Seperti ya ampun Pak. Gimana? Gini ya, ini contoh aja, nanti bisa dimodif sesuai dengan bakat masing-masing ya Pak ya. Jadi kita kayak konsultasi ya. Bayar gak Pak? Kita klien. Nah, jadi yang pertama adalah ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya ampun Pak, mereka tuh nggak minta dibawain seblak loh Pak. Terima kasih aja Pak. Baik. Itu udah bikin emak-emak tuh seneng, happy banget. Terima kasih ya. Sesederhana terima kasih ya udah bikinin kopi kek atau bikinin makan kayak gitu ya. Kalau pulang-pulang kan makan malam gitu. Terima kasih ya. Nggak usah pakai kata-kata sayang, cinta apa. Kalau emang belum biasa, nggak itu nanti aja step berikutnya ya. Yang pasti terima kasih dulu. Ini nanti saya akan tanya istri-istri Anda loh Pak. Tapi itu hal sederhana tapi berat. Iya kan? Lebih mudah beli seblak kayaknya. Nah kadang-kadang memang istri tuh kadang kalau ibu-ibu jokesnya itu paling seneng kalau suami pulang bawa tentengan. Nah itu di ibu-ibu juga sering tuh ngejokes kayak gitu. Gitu. Itu juga bentuk apresiasi yang betul gitu. Itu juga salah satu bentuk apresiasi. Tapi yang bikin kita tuh tiba-tiba langsung bebannya hilang, terus enteng gitu tuh adalah ucapan terima kasih. Ini beneran ya, nggak disetting. Saya baru WA-an sama istri saya. Oh gitu. Terus saya kan sedang di Jogja, istri di Bogor. Terus? Ya gitu. Apa nih? Ya saya sih nggak minta kamu bawa oleh-oleh, tapi kamu tahulah harus apa. Harus apa sih? Wah ya itu ternyata sebenarnya ya disampaikan atau enggak, istri itu sebenarnya pengen apresiasi itu kan. Ya termasuk bisa jadi bentuknya bukan yang mewah atau mahal. Enggak. Iya. Itu step berikutnya Pak. Nah, tapi harus dicek juga istrinya senang seblak. Iya, maksudnya disesuaikan ya Pak ya. Jadi sebenarnya istri tuh santai aja gitu. Kalau misalnya jajan Mas, sebenarnya kita juga bisa jajan sendiri lah. GoFood Mbak. Ya nyebut
Oke ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita disponsori. Nanti kita kontak Gitu. Putri. Kita bisa jajan sendiri Pak, Iya, apalagi kalau mungkin istrinya punya duit gitu ya. Iya. Nah tapi kadang-kadang yang jarang dan mahal banget kita dapetin tuh adalah ucapan terima kasih. Terima kasih aja, nggak usah pakai sayang, nggak usah pakai cinta. Kalau pakai bagus sih sebenarnya. Iya. Ya jadi pertama ucapan terima kasih. Yang kedua sering-sering dicek Pak, dia masih hidup atau enggak. Hah? Gimana maksudnya? Pak di rumah tuh capek loh Pak. Maksudnya Serius. ditanya kabar. Iya. Oh. Kalau bapak nih lagi pergi kan Pak, tuh. Iya. Hampir aja cek, kamu masih hidup. Kenapa ya? Kamu terlalu polos. Terus Kamu Anda menunggu saya bersih. mati. Iya. Gitu Pak, kita tuh capek banget loh Pak. Saya tuh baru aja tadi sih. Oh gitu. Wah curhat Wah. sayanya. Enggak, jadi hari ini tuh karena mau ada tamu kan saya harus iya. beres-beres rumah. Sedangkan suami, anak-anak kan aktivitas Lagi di luar ya. Dan saya kan di rumah sama bayi gitu, sambil ngurus rumah, sambil ngurus bayi itu ya ampun capek banget Iya. gitu. Itu udah mau marah sebenarnya, maksudnya kayak nggak sabar gitu loh. Oke. Wah, bayinya ngacak-ngacak, ngaduk-ngaduk terigu apa segala macam gitu kan. Aduh, kapan selesainya? Nah, tiba-tiba suami ngecek gitu, gimana rumah, aman nggak, butuh bantuan nggak? Waduh Pak, cuman digituin aja Pak, belum dibantuin Pak. Kita langsung jadi kayak superhero. Gitu. Tenang aja suamiku. Wah, Eh. episode ini Iya. luar biasa berharga. Ini episode tetap untuk bapak-bapak. Oh gitu ya? bener. Padahal Iya. tadi segmennya ibu-ibu ya? Iya. Kita ganti judul podcast aja apa ya? Iya. Apa tuh? Kok gitu? Apa ya? Tips bapak-bapak. Tiba bapak bertahan hidup. Oh ya, Oh, gitu ini bapak-bapak bertahan hidup. Nah itu sebenarnya itu kalau di rumah tangga kadang tuh konfliknya nggak yang kayak gede-gede amat Iya, kan? iya. Maksudnya bukan yang Simpel-simpel aja kadang. gitu-gitu tuh Iya kayak sih, bikin betul. kita stres gitu. Iya, iya, Apa iya. sih kamu gitu aja rewel. Nah betul. bapak-bapak tuh sering kayak gitu. Iya. Istrinya ngapain dikit, kamu tuh sebenarnya maunya apa sih, kok rewel banget. Nah istrinya nanti gantian bilang begini, kamu tuh udah dikode-kode terus, kenapa sih nggak ngerti-ngerti? Oh lihat saya sih Pak. Oh. Iya. Karena iya sih. Karena tahu yang empatinya lemah siapa. Iya benar. Iya gitu. Nah Oke, itu oke. jadi sepele sebenarnya. Powerful nih. Ngecek apa kabar. Iya. Dan Gimana kondisinya? ya berat juga karena perempuan itu meminta itu ke laki-laki itu juga gengsi Pak. Oh, Iya, gitu iya, ya. iya. Iya. Maksudnya ya masa kita minta Iya, gini, ya mas tolong dong kamu apresiasi aku, kan lucu gitu kan. Dan Tolong buat dong kita aku ya. ditanya gitu ya. Tolong dong aku ditanya, ya ampun, jangan sampai dong Terus Pak. dikasih kuis. Aduh. Oke. Tolong dong aku ditanya. Oh iya saya tanya, baju kerja saya sudah disetrika belum? Wah, Gitu. pertanyaannya tugas. Luar Malah biasa. nambahin. Oke. Nah itu Pak, terima kasih aja Pak dulu. Oh, iya, Nanti iya, baru iya, berkembang yang lain-lain. Mau diajak ke Benar. Singapura gitu mungkin boleh setelahnya ya. Iya. Berarti dari situ aja semua penat, beban dan sebagainya, bahkan justru Hilang, dia Pak. akan merasa benar-benar berharga Betul. dengan pilihannya di rumah. Betul, atau gini, akan lebih baik lagi kalau bapak tuh tahu bahasa cintanya istri. Soalnya Oke. kadang-kadang ada juga yang seneng banget dielus-elus aja gitu. Iya. Kayak sinetron gitu loh Pak. Iya, iya. Masa bapak kalah sama sinetron sih? Iya sih. Enggak ya. Jadi Iya, iya. kadang-kadang cuman datang kemudian dielus-elus kepalanya gitu Iya. atau dipeluk gitu kan udah halal lagi Iya, Pak. iya, Nge- iya. Biasanya kan harus lebih ini dong. Ekspresif. Ekspresif Iya, dong. iya, iya. Itu tuh istri udah seneng banget Pak. Oh nggak apa-apa, aku tuh kuat kok di rumah. Aku Iya, bisa iya. loh jaga rumah Iya, iya. dengan segala. Saya diceramahi Pak kerennya. ini. Dan tadi mungkin ini Tadi betul. ya kalau dari saya tadi yang ketika Mbak Uning cerita, oh ternyata ada loh istri dengan keunikan bakatnya Mhm. mungkin nggak begitu nyaman atau nggak begitu berbakat untuk urusan rumah tangga dan mungkin butuh Nah. berbagi peran gitu. Iya Sampai betul. sejauh itu juga kan harusnya ya. Iya benar, dan itu buat ibu-ibu ya nggak apa-apa loh minta tolong ke suami. Nah tapi masalahnya Pak, saya tuh dicurhatinya begini, Bu, ibu sudah ngomong kebutuhannya sama suami ibu. Sudah Mbak, tapi suami saya itu kalau diminta ya, Pak tolong dong Pak, buang sampahnya itu besok Mbak baru berangkat. Saya kan gemes ya Mbak ya, akhirnya saya kerjain sendiri. Nah gitu tuh, gimana tuh Pak? Kok gimana? Gimana tuh Pak? Ini hostnya dibajak diemnya sekarang. Gimana? Introspeksi diri. Betul. Nggak, Iya, jadi iya. mungkin juga Iya, nggak iya, tahu iya. ya ini Iya, iya. faktor apa gitu, nggak tahu kalau di bapak-bapak apakah ada faktor bakat atau memang sepenuhnya faktor malas aja gitu. Bisa juga tadi sih biasanya mungkin bakat bisa jadi Mbak, tapi bisa jadi juga karena kita merasa sudah
menuntaskan Iya. tugas kita di Betul, luar. betul. Masih disuruh-suruh lagi gitu ya? Nah, merasa sudah lelah dan terkuras di luar, Betul, ya. sehingga kompensasi saya istirahat itu ya ketika di rumah. Iya bisa Mungkin jadi. ya, mungkin Betul ya, betul betul. Gitu. Alasan Ada. itu. Pokoknya Dan Sabtu itu- Minggu nggak mau diganggu. Iya. gitu lah. Dan itu kan misalkan saya bekerja lelah dan sebagainya ya juga untuk keluarga Iya. gitu. Jadi ya kita sudah berbagi peran nih. Nah gitu loh. Ini terkait yang lagi viral juga kemarin tuh. Apa tuh? Kalau nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier. Oh iya, Onat. si Onat. Wah itu langsung Oh, dia itu dapat rame kan? ceramah orang satu Indonesia Iya. tuh. Yang Lihat dia juga nggak tuh. mau Iya. jemput anak, Nganter anak. Iya, nganter iya, iya. anak. Jadi ya bisa jadi mindsetnya begitu ya. Iya. Wah ini Padahal- panjang Pak ini Pak. Iya, iya. Tapi barusan aja udah Apa? banyak insight seru sih. Iya. Baik buat bapak-bapak, terutama bapak-bapak, Terutama saya sendiri. terutama bapak-bapak dan ibu-ibu gitu Iya, ya. iya. Saya jadi kepanjangan tangan ibu-ibu ya Pak ya. Terima kasih. Jadi tolong dong diapresiasi istrinya. Jadi yang menguatkan istri Anda untuk tetap pada pilihannya resign dan jadi full ibu rumah tangga adalah Anda Pak. Oh. Tolong ini Pak. Anda itu adalah faktor utama ya. Iya, Jadi iya. kalau dia stres kelelahan yang dicek Anda Pak. Udah diapresiasi belum istrinya Oh, Pak? Gitu loh gitu. maksudnya. Iya, iya, iya. Gitu Siap, kan. siap. Wah, Gitu, ini gitu. menarik nih. Kamu Mas Mufli berani nanya lagi gak? Enggak. Langsung telepon. Halo. Langsung berani nanya lagi. Perang bulan atau martabak? Oh, ekstra gula sama martabak. Nah, gitu Oke. dong. Iya, iya. Saya tadi ya tertarik. Oh iya ya, ternyata mungkin bisa jadi ada peran-peran di rumah tangga yang bisa jadi bakat saya tuh lebih cocok daripada istri. Iya, Ya, betul itu Dan saya bisa, banget itu. Iya, dan saya bisa sebenarnya membantu meringankan itu gitu Ya, dari istri. betul. Jadi Bapak kalau punya bakat yang sekiranya striving talentsnya kuat ya Pak ya, Iya. yang memudahkan Bapak itu kalau di kantor tuh rajin, teratur, rapi, terjadwal, Hmm. tekun, hemat, cermat dan bersahaja itu Pak. Iya. Itu tolong dipakai di rumah Pak. Tolong banget Pak. Iya, Jadi iya, bantu iya. istri Anda untuk mengatur rumah gitu Iya, ya. iya. Iya, iya. Karena kadang istrinya itu sebenarnya bukan nggak bisa, tapi memang sudah kelelahan, Iya. kehabisan energi gitu. Kalau saya nih ya, saya kan relating talents banyak, Mhm. developer, empati. Saya tuh sebenarnya main dengan anak, ngantar anak setiap pagi. Itu seneng Enak. banget Hmm. dan ya mudah-mudahan tuh ngebantu istri ya. Iya. Mudah-mudahan. Tolong nanti dikonfirmasi ya. Tapi ya Nanti bahkan tanyain istrinya ya. Iya, bahkan benar. misalnya kalau malam gantian saya nyuapin anak, misalnya ngurus anak, ngelonin tidur, itu saya sebenarnya cenderung menikmati juga mungkin karena faktor bakat gitu. Ya, Iya, iya. bisa Jadi jadi. mungkin bapak-bapak juga jangan mulai dari yang sulit-sulit gitu Iya, ya. iya. Mhm. Mulailah dari bapak-bapak ini punya Betul. Karakter Bakat apa gitu Ya, betul. oke. Gitu. Ada empati, pakai itu untuk keluarga. Iya. Sebenarnya sama aja kan ya. Jadi Sama. walaupun laki-laki atau perempuan, bakat itu kan yang berhak menikmati pertama kali kan keluarga ya. Iya, iya. Gitu. iya. Sebelum jadi produktivitas yang dipakai di luar Buat orang gitu. lain gitu ya. Ya Iya. tadi kan masalah earn tadi kan. Nah, kalau Hmm. bapak-bapak kan memang uang. Nah, ibu-ibu itu sebenarnya ini tergantung pola pikir juga sih, Pak. Oke, Jadi iya. ini tanggung jawabnya bapak juga lah ya. Mendidik oke. istri ya, Pak ya. Gimana dong ini? Loh. Jadi harus harusnya saya dong Pak yang tanya Jadi Anda, kalau Pak. ditanya bagaimana berumah mindset, Iya. Nah, Bapak-bapak Bapak yang harus harus dong. Betul juga ya. Iya, gimana? Iya, Ya jadi ya oke lah. Tapi untuk ibu-ibu sebenarnya ada. Nah ini berkaitannya dengan kebahagiaan yang dinotis sama Iya. Pak Mufli tadi ya. Kalau bukan uang sumber kebahagiaan itu apa? Nah sebenarnya ini tuh harus ditemukan sendiri. Jadi kita tuh mencari sumber kebahagiaan yang lebih hakiki daripada materi. Iya. Oke. Gitu. Nah ini perjalanan mungkin bisa dibilang spiritual kali ya. Iya. Gitu. Jadi seorang perempuan mungkin ibu-ibu tuh juga ngerasa kok bahwa uang itu memang membantu di beberapa hal, tapi dia itu kayak nggak langgeng gitu loh, Iya. menghasilkan kebahagiaan tapi tidak langgeng. Iya. Jadi ada beda antara kenikmatan dengan kebahagiaan. Waduh berat nih Pak. Jangan ya Pak ya, judulnya positivity Pak ini. Ini menurut saya sudah sangat istilahnya membuka Ya, betul. membuka mata. Nanti kita part 2 aja Iya, Pak ya. siap, Part 2. siap. Terima kasih banyak Terima Mbak kasih Uni. banyak, Ya. Mbak Uni. Minimal mudah-mudahan mengobati kangennya para Yeay. pendengar Positivity Podcast Nah, dengan suara Mbak Uning, dan sekarang ada videonya juga. Ya. Ditunggu mudah-mudahan di episode mendatang ada lagi. Amin. Terima kasih banyak Mbak Uning dan Ya. teman-teman yang Terima sudah kasih mendengarkan. banyak, Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.